Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai lebih lanjut bincang-bincang perdana ini, nggak ada salahnya atau ada salahnya? Silakan menyapa penonton yang ada di rumah, jemaat yang sedang menyaksikan tayangan kita ini. Halo, salam sehat. Saya dari Om Adi dari Jatinegara. Halo Lur, salam sehat dari Kang Ode Lur. Kenalin nih, Kang Ode. Asal dari Sunda, tinggal di Yogyakarta. Jadinya kayak gini nih. Salam kenal. Saya yang akan menemani juga di sini Alpetra di channel Alpetra Ministry. Sobat Alpetra Ministry, kita akan mendengarkan dan menyaksikan bincang-bincang bersama hambanya Om Adi yang melayani sebagai pengajar, juga dia sebagai seorang gembala. Nanti di channel Alpetra Ministry juga ada segmen khusus dengan beliau yang berbicara tentang seputar-putarnya. Dan juga untuk Kang Ode ada segmen khusus di Alpetra Ministry. Selain itu, sahabat bisa lihat juga di channel Kang Ode. Channel Kang Ode ya, Om? Betul nggak? Betul. Nah, ada channel Kang Ode. Ini saya mau nanya nih. Kita kan sekarang nih lagi rame ya. Kita tidak akan ikutan yang sedang rame, misalnya perdebatan atau tentang pembahasan-pembahasan yang terlalu memusingkan lah mungkin buat beberapa orang ya. Jadi saya ingin kita di channel kita ini menenangkan, menyejukkan, membawa damai sejahtera gitu. Misalnya saya mau nanya nih, waktu kita kan pandemi nih, nah kita ke gereja nih nggak boleh datang ke gereja masing-masing kan. Jadi gimana tuh pendapatnya? Ini kan sejak masa pandemi kan kita nggak boleh datang ke gedung gereja ya. Kita kan ibadah masing-masing di rumah. Nah, kan ada jemaat tuh yang wah kesempatan nih. Saya nggak usah ke gereja malahan. Emang dasarnya dia malas gitu. Nah, menanggapi hal itu gimana tuh? Menurut Om Ode dan juga Om Adi, apakah memang harus ke gereja itu kalau untuk ibadah? Menurut saya ada baiknya, ada jeleknya. Baiknya itu gini kan, selama ini kan banyak nih yang ke gereja itu cuma pamer mode, pamer kekayaan. Jadi cuma wah ke gereja baju baru, wah ke gereja mobil baru, wah jabatan baru. Jadi sampai ke gereja itu saya ajang-ajang pamer gitu. Jadi kalau kata saya di masa pandemi nggak boleh ke gereja itu ada baiknya seperti itu. Jadi nggak ada kesempatan untuk sementara waktu nggak boleh pamer. Itu sih kalau kata saya untuk awamnya saya nih. Terus setuju juga itu nggak di rumah, nggak ke gereja. Masa pandemi kan penghasilan kecil loh. Nah, itu. Jadi kayaknya wah boleh juga nih nggak ke gereja nih. Nggak persembahan sama nggak perpuluhan deh. Maaf, keceplosan. Itu aja sih kalau kata saya sebagai orang awam, kayaknya ada bagusnya juga itu nggak boleh ke gereja. Ya menurut saya sih, waktu pertama kali pandemi ada tidak boleh ke gereja ya bingung juga sih, bingung buat pendeta-pendetanya bingung. Kenapa? Akhirnya juga kurang. Akhirnya apa? Kalau menurut saya banyak pendeta yang justru kebanyakan yang pada kena COVID itu para pendeta karena stres, penghasilannya berkurang. Yang tadi Mang Ode bilang perpuluhannya nggak ada, nggak kedengeran kan? Nah itu, tapi ada sisi positifnya juga. Dari sisi positifnya apa? Yang tadinya nggak bisa main HP, kakek-kakek, nenek-nenek, akhirnya bisa sekarang. Pada online-onlinean dia. Emang gitu ya? Iya, pada ibadah di tempat saya begitu, kakek nenek pada ibadah online. Walaupun cucunya yang kerjain juga sih, tapi mereka jadi ngerti, oh
ternyata dari jarak jauh juga bisa katanya gitu. Akhirnya timbulnya apa juga nih negatifnya? Udahlah bisa-bisa nggak usah ke gereja, online aja katanya. Nah kan itu. Nah itu aja Jadi sih. ada bagusnya juga ya. Ya kan itu makanya. Kalau kesimpulannya jadi gereja itu tempat pameran. Nah, waktu dulu itu saya pernah baca di kitab suci tuh ada kisah tuh Tuhan Yesus tuh marah-marah tuh di bait Allah karena jadi tempat cari uang gitu loh. Misinya pendeta kan harusnya pelayanan bukan cari uang di gereja. Ayo gimana tuh? Ya sebenarnya sih memang gereja-gereja sekarang ini ya begitu, kebanyakan ya pendeta juga ya sebagai pendeta, maaf ya kalau pendeta, maaf pendeta. Untung saya orang biasa. Iya, saya juga untung orang awam, maaf ya Pak Pendeta. Iya. Ya emang benar sekarang gereja sekarang itu apa? Banyak nyari jabatan. Nah, ada dari jabatan pengen naik. Tujuannya apa biar jabatannya naik? Ini saya tahu nih, tapi yang nggak tahu saya nggak kasih tahu. Apa tuh? Nggak tahu jadinya. Ya banyak karena di gereja-gereja para hamba Tuhan nyari jabatan. Ya, nyari jabatan. Supaya apa? Satu, supaya kalau dipanggil khotbah amplopnya gede. Tahu isinya apaan? Nggak tahu. Tahu itu doang. Amplopnya gede. Nggak tahu isinya apaan. Amplop gede. Terus kayak cari gelar, kuliah S1, S2, S3 tapi nggak kuliah dapat ijazah. Yang penting naik jabatan langsung. Nah, benar-benar begitu seperti itu. Nah, itulah sekarang. Jadi apa yang terjadi pada zamannya Tuhan Yesus dulu yang ditulis di kitab suci ya. Yang ditulis di kitab suci kan? Iya. Ya, terjadi lagi sekarang. Itu. Iya. Ya itu tadi penjelasannya Om Ade dari Om Adi. Semoga itu bisa menjawab pertanyaan kita semuanya. Ini kayaknya ini sesi tanya jawab nggak cukup ini kalau segini ini nggak cukup. Nggak cukup memang karena ini kita mau bikin 1000 episode. Nah, kalau ojol gimana kalau ojol masa pandemi ini? Kan ada yang bilang ibadah itu bisa di mana aja, mau di rumah, mau di gereja, mau dimanapun bebas. Makanya dengan online ini kan katanya malah lebih bagus. Tapi kan jadi alasannya kan nanti terjadi seperti di luar negeri itu kan gedung-gedung gereja berubah jadi hotel, jadi kafe, jadi restoran. Itu ada beberapa yang memaksakan juga ditutup, nggak boleh gitu. Tapi saya tadi setuju sama Om Adi loh sebetulnya yang katanya engkong emak bisa ini itu bagus juga sebetulnya sih. Sampai di pelosok itu asal punya pulsa bisa tahu kabar baik kayak iklan itu ada iklan. Nah kalau di dalam pendidikan tuh kan ya Om Adi sekolah juga kan di rumah kan gitu. Nah ini kalau sekolah minggu kan sekolah ya. Ini kalau sekolah minggu di rumah itu gimana jadinya ya? Gimana Om Adi? Nah kalau di rumah ada ponakan sekolah minggu online di rumah. Jadi ibadah seperti biasa, ibadah online. Ada memuji Tuhan, kalau waktunya tepuk tangan mereka sudah berdiri ya berdiri. Gitu. Dia memuji Tuhan waktu firman Tuhan. Nah, cuman persembahannya yang saya kagak tanya. Saya nggak tahu persembahannya tuh. Sekolah minggu kan juga ada persembahannya. Bagaimana apa dikasih ke gembalanya apa ditabung? Kagak ngerti juga deh tuh. Tapi setiap minggu emang sekolah minggu ada ibadah online-nya. Ini ponakan saya nih ada. Ini kan ibadah online-nya kan di rumah semua kan termasuk kita semua gitu. Tapi kalau di rumah apa kita juga gitu duduk jemaat berdiri, jemaat duduk apakah gitu juga? Kayaknya mah enggak ada ya. Kalau kita sih yang udah tua-tua mah enggak, kita kan udah tua-tua, jadi waktunya duduk ya duduk aja berdiri, enggak disuruh berdiri lah, duduk aja. Ini kan anak sekolah minggu. Ternyata ini kumpulan orang tua. Sisi negatifnya
begitu sekarang kan gereja udah banyak yang dibuka nih, masih ada ibadah tatap muka dengan ibadah online. Kebanyakan anak sekolah minggunya udahlah online aja katanya, daripada males juga ke gereja, jadinya mereka lebih senang online aja lah, artinya enakan di rumah artinya gitu. Nah itu ada negatifnya juga. Kan tadi Om Adi bilang tuh persembahan kan walaupun di rumah ya. Kalau sekarang mah mungkin transfer lewat itu kali ya, lewat banking lah, mobile banking. Nah, anak sekolah minggu kan persembahan tuh, kan nggak mungkin banking kan, pasti dia biasanya masukin ke kantong. Nah, yang mau kita ini nih, ada orang nanya nih, kok kita kalau maksudnya sebelum ibadah online ya, waktu masih ibadah offline gitu, kalau kita datang ke gereja kan diputerin kantong tuh, terus itu tuh kita ngambil uang atau ngasih uang, ya persembahan lah gitu. Silakan Om Ade. Saya sih diajarinnya itu ngasih uang ya, diajarin dulunya itu. Ngambil boleh nggak? Dari kantongnya ngambil. Ambil itu nggak asik, itu nggak boleh itu, karena kan itu buat dikasih itu. Jadi kita ngasih uang gitu. Tapi uangnya buat apa itu nggak ngerti gitu loh. Pokoknya dikelilingin kantong, kasih uang berapa. Jadi kadang-kadang karena ngasih nih, kan nyarinya gak yang bagus-bagus tau. Aduh, ada yang kecil nih, bubuknya aja gitu loh. Jadi kan karena ngasih itu, karena nggak ngerti buat apa sih itu gitu. Itu juga nggak ngerti karena apa sih betulnya gimana sih gitu. Cuma diajarin untuk ngasih gitu kan, ya udah ngasih aja gitu, nggak tahu larinya kemana nggak tahu gitu kan. Kalau uang persembahan itu digunakan lagi untuk jemaat sih, untuk jemaat yang nggak mampu kita kasih tiap bulan, walaupun nggak cukup untuk mereka tapi kita tetap kasih. Kan ada beberapa jemaat untuk lansia juga kita kasih, untuk transport hamba Tuhan kan ada tuh pelayan Tuhan jadi MC, jadi singer. Mereka kan biasanya full time, nggak kerja sama sekali, cuman kalau secara materi ya, ini mereka cuma ngandelin hari Minggu, dapat duitnya hari Minggu, ya itu dari mereka kita kasih. Jadi uang ini salurkan juga sih untuk kebutuhan gereja. Ini yang saya tahu sedikit, nggak banyak. Saya tahu sedikit. Ya, jadi sebetulnya bukan buat Tuhan. Jadi sebetulnya bukan buat Tuhan ya. Nah, kalau secara ekonomi ya buat manusia juga. Kembali lagi. Makanya tapi kan itu buat para pekerja Tuhan. Para pekerja Tuhan, pekerja yang bekerja di ladangnya Tuhan ya. Jadi kita bayar, orang kerja ada upahnya. Bingung kan? Ya udah, enggak usah dipikirin. intinya memang sih kayaknya mestinya, tapi ada beberapa sih yang ngejelasin ke jemaatnya, pendetanya tuh ngomong gitu, ini persembahan ini buat ini. Ya kadang pendeta itu ngasih tahu juga sih ke jemaatnya bahwa ini sebenarnya uangnya untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan. Kalau ngomong buat Tuhan, ya Tuhan nggak butuh juga kan, orang Tuhan maha kaya. Memang itu sebaiknya dibilanginnya sama teman-teman kita itu, ya kita lah yang memulai dari Alpeta Ministry bahwa persembahan itu untuk pekerjaan. Cuman yang dulunya bilangnya buat Tuhan. Nah itu. Kalau orang tua tanya deh, lu persembahan buat siapa? Buat Tuhan. Iya, dan tetap apa? Om Adi apa? Persembahan itu tetap selama-lamanya. Gimana? Buat Tuhan. Iklan dulu. Hah? Iklan dulu. Iklan? Tuhan Yesus tidak berubah dahulu, sekarang selama-lamanya. Persembahan gak berubah. 2000. Nah itu tuh. Buat Tuhan apa buat pekerjaan Tuhan itu? Ini Om, ada satu pertanyaan nih Om. Om Adi ya. Itu tuh kalau ke gereja itu kan bajunya keren-keren tuh, yang cowoknya keren-keren, yang ceweknya keren-keren, modis lah tadi dibilang kan, model tuh pamer model tuh. Nah kalau kita orang awam bajunya jelek-jelek jadi nggak enak ke gereja tuh Om. Gimana tuh Om?
Jadi sebetulnya bajunya harus gimana tuh? Karena kalau masuk ke gereja yang misalkan nih, dari sebelah rumah ada gereja nih. Kita mau ke gereja nih. Tapi kan kita orang awam nih ceritanya nih. Pas lihat ceritanya. Ceritanya. Ya dulu deh gitu deh. Kita lihat mau ke gereja kok orangnya keren-keren ya. Kita kan gak jadi ke gereja karena malu. Bajunya awam banget gitu. Itu gimana tuh? Nah, yang jadi penting, seharusnya tuh yang penting kita pakai baju sih yang sopan aja. Masih kita ke gereja pakai baju yang sobek-sobek gitu enggak juga kan. Ya, tapi emang kalau manusia memang melihatnya pakaiannya yang modis-modis, yang bagus-bagus itu yang diterima. Tapi kalau yang nggak modis ya begitu dah. Apalagi ojol yang masuk ke gereja. Aduh. Nah ini tuh ini semua nih. iya itu. Apalagi ojol yang masuk ke gereja padahal dia mau ibadah kan gitu. Nanti malah ditanya, malah ditanya kita. Iya. Udah ketemu belum Pak katanya kan? Cari apa dulu ketemu itu permasalahan yang dari dulu belum selesai itu soal berpakaian ke gereja. Tapi kalau intinya yang penting kita sopan aja ke gereja. Intinya berpakaian yang sopan, yang baik. Modis juga jangan terlalu modis. Kasihan sama Tuhannya. Apalagi kalau perempuan pakai bajunya modis banget. Sama Tuhannya. Nah itu kasihan sama Tuhannya. Jangan sama Tuhan. Saudara-saudara nunjuknya ke bawah. Saudara gitu. Oh gitu, asal sopan berarti ya. Ya karena saya dulu pernah ke gereja pakai sandal jepit. Itu juga saya gara-gara itu nggak ke gereja tuh gimana? Saya ke gereja pakai sandal jepit, langsung saya begitu masuk, dari masuk sampai ke depan jadi pusat perhatian. Ya orang ke gereja pakai sandal jepit. Akhirnya selesai ibadah dipanggil penggembalanya. Besoknya pakai sandal jepit ya. Saya bilang kagak ada sepatu om, adanya sandal jepit kan yang penting kan hati om. Ya udah jangan pakai sandal jepit ya, nanti pokoknya yang sopan, yang rapi dikit, jangan pakai sandal jepit. Sepertinya obrolan kita semakin menarik nih untuk penonton saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Obrolan kita semakin menarik dan sayangnya waktu yang memisahkan kita. Jadi untuk episode kali ini cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga bagikan. Dan kalau berkenan untuk mengikuti tayangan dari Alpetra Ministry, tekan loncengnya supaya saudara dapat menikmati berkat-berkat yang dibagikan oleh para hamba-hamba Tuhan di Alpetra Ministry. Dan intinya kita tetap semangat aja dalam Tuhan dan terus berkarya dalam Tuhan. Online apa offline, asal tujuannya baik, maju terus. Ya.